Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, Dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena Dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid-Nya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya
untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Welcome home, selamat datang di rumah kita bersama. GB Plus Indonesia, rumah kita bersama, amin. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara, jumpai 1, 2, 3 orang, kasih salam, senyuman yang terbaik. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama beribadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara, akan dilayani oleh hambanya Pastor Yolanda. Saya percaya kita semua pasti diberkati, amin. Dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan juga Bapak Ibu. Seperti biasa, jangan menonton, ikut menyembah, ikut memuji. Karena penonton kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan tunggu disuruh-suruh sama worship leader. Kita masing-masing pribadi lepas pribadi mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan juga Mazmur 91. Mari sama-sama dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan iman kita deklarasikan Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami tahu kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan di ibadah minggu di pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kami percaya hadirat Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kami. Pengurapan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kami. Yang memampukan kami untuk memuji Tuhan. Yang memampukan kami untuk menyembah Tuhan. Kami perkatakan atas tubuh dan jiwa kami, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Dan kami percaya hari ini dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami pulang dari tempat ini, kami terima jawaban doa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh lambaikan tangan kita dan kita sembah dia di tempat ini, amin. Kita percaya nama dia punya kuasa, amin. Nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah, dia yang berkuasa, amin. Segala masalah kita gak ada apa-apanya di mata Tuhan, amin. Dan saudara pasti ketemu dengan jawabannya. Haleluya, kita sama-sama sembah dia. Haleluya. Kita akan puji Engkau Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu mencintaimu Tuhan, seperti Engkau telah mencintai kami. Haleluya. Mari nyatakan bersama saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nyatakan oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia. Kita lambaikan tangan kita sembah Dia.
dahsyat, dia besar, amin. Besar. Kami cuma mau puji Engkau di tempat ini Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasa. Yang sudah ditolong Tuhan, nyatakan, jadikan ini kesaksian kita. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sukacita darimu Tuhan, kami terima. Nyatakan dengan iman kita saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Jemaat bisa nyatakan ini sendiri, amin. Terpujilah. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sorakan, kemenangan sudah ada di tangan kita. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Kesembuhan terjadi, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Saya tahu saudara masih lebih kuat sebenarnya. Saya lihat mukanya belum capek nih saudara. Amin. Amin. Tapi kita mau sembah dia lebih lagi di tempat ini. Amin. Oh ya ralaba syakara labara 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 labara. Kita sembah dia saudara. Ya ralaba syarara rabakara labara 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 labara. Ya ralabara labara 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 labara. Nyatakan ucapan syukur. Nyatakan ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Nikmati hadiratnya saudara.
nyatakan dengan mulut kita buat apa yang Dia telah perbuat. Oh ya rala basyakira la barala 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 barala. Let's enjoy the presence of God. He's here in this place. Dia ada di sini untuk kita. Kami mau bertemu muka dengan muka, hanya denganmu Tuhan. Oh ya rala barala 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 basyara. Oh ya rala barala 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 bayara barala barala. Ya rala barala barala basyara. Oh hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, ditinggikan atas puji-pujian kami. Sebab Engkau layak, sebab Engkau besar. Oh ya rala baba 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 baba. Oh be still my soul, be still our soul. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds Thy hands have made. We see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings our soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, then sings my soul. My Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think that God, His Son of sparing, sent Him to die, I scarce can take it. Dengan iman dan ucapan syukur kita, that on the cross my burden gladly sparing, He bled and died. Yang sudah ditebus, mari nyatakan bersama. We sing to You, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to be pleasing to Your ears, Lord. Oh Jesus.
we sing to you, Lord. Then sing my soul, my Savior, now to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come, oh Jesus, we shall of acclamation, and take me home. Take us home, Lord. What joy shall fill my heart. We will bow to you, Lord. And I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. When Christ shall come, nyatakan dengan iman kita. When Christ
Jesus is here in this place. Oh Jesus. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Lebih lagi nyatakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Give Him the best praise. Give Him the best praise. Oh Jesus, Jesus, Jesus. You are wonderful. Engkau besar, Engkau dahsyat, dan kuasa-Mu dinyatakan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan syukur kami. Kami memuji Engkau bukan hanya dari lidah bibir kami, tapi ajari kami Roh Kudus supaya seluruh sel dalam kehidupan kami, pikiran kami, perkataan kami, senantiasa menaikkan puji-pujian kehadapan-Mu.
Sehingga melalui kehidupan kami ada keharuman yang Tuhan bisa cium. Melalui kehidupan kami ada puji-pujian yang selalu berkumandang dan itu berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau berkata kami perlu Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Karena kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami ada hari ini sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami sekali lagi mau berkata, nyatakan sekali lagi, bahkan setiap hari dalam hidup kami keajaiban-Mu. Supaya orang bisa melihat bukan kami, tapi karena Yesus yang hidup itu yang sudah menebus kami. Senantiasa memberikan kemenangan-kemenangan, bahkan jalan keluar atas setiap permasalahan kami. Pagi hari ini kami yang datang dengan masalah. Kami bukan orang yang malang, tapi sebaliknya. Lewat masalah-masalah yang kami hadapi, kami mau berkata, ini waktunya Tuhan kami mengangkat tangan kami. Dan ini waktunya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami, menyatakan kemahakuasaan-Mu. Lewat setiap masalah yang kami hadapi, kami tahu di situ Yesus akan dimuliakan. Kami tahu di situ Yesus akan ditinggikan. Kami tahu setiap masalah yang kami hadapi, melalui itu semua kami boleh bersaksi bagaimana kedahsyatan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau berkata syukur buat setiap hal yang kami hadapi. Kami mau berterima kasih buat setiap didikan Tuhan yang melalui hidup kami. Karena dengan itu kami tampil dengan lebih berkuasa karena ada kuasa-Mu yang nyata di dalam kami. Pagi hari ini kami tahu perkataan kami adalah kuasa juga Tuhan. Karena itu kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Bersama-sama kami mau deklarasikan Shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Indonesia maju. Indonesia maju bersama dengan Engkau. Indonesia senantiasa ada dalam kasih karunia Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Dan Indonesia akan terus dibawa Tuhan naik. Menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa lain. Karena di bangsa kami melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bapak, pakai pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Tuhan yang sudah menetapkan mereka. Apapun keadaannya kami mau tetap belajar percaya bahwa semuanya Tuhan sedang rancangkan menjadi baik dan amat sangat baik. Kami mungkin mendengar ada berita-berita yang di luaran virus penyakit yang mulai bergolak. Ajari kami untuk tetap tinggal tenang dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Indonesia tetap ada dalam proteksi Tuhan. Kami semua ada dalam proteksi perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, seringkali kami menyatakan, mendeklarasikan Mazmur 91. Dan itu benar-benar boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Aman kami semua, umat-Mu di tempat ini dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia tetap aman dalam Engkau. Kami percaya semua keputusan-keputusan yang dibuat pemimpin kami mendatangkan kebaikan. Bahkan ajari kami semua Tuhan untuk ambil bagian berdoa bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah tanggung jawab kami. Dan kami akan melihat Indonesia akan diberkati, bukan Indonesia, setiap kami juga akan menerima dampaknya. Kami akan terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda saat ini Tuhan. Untuk youth, untuk teens, dan untuk anak-anak. Kami tahu ini masanya mereka terima urapan double porsi dari Tuhan. Ini waktunya kegerakan terjadi. Baik untuk youth, untuk teens, dan untuk anak-anak. Kami mendoakan mereka melepaskan berkat yang terbaik. Biarkan hari-hari ini mereka boleh cinta Tuhan mati-matian. Tidak kompromi dengan dosa. Dan kami percaya mereka jadi generasi yang militan di hadapan Tuhan. Selamatkan generasi ini Tuhan. Dan biar kami boleh melihat mereka menyatakan kedahsyatan Tuhan
baik di pendidikan, baik di dunia sekuler, bahkan di mana-mana mereka berada. Banyak anak-anak muda, banyak anak-anak juga yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktunya juga Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Pastor Yolanda sudah ada di tengah kami. Kita mau kedangkan tangan, kita mau arahkan tangan, kita memberkati Pastor Yolanda. Kasih karuniamu turun atas hamba-Mu. Hikmat marifat dari surga turun atas hamba-Mu. Pengurapan dan perkenanan daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang dibutuhkan oleh umat-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan rindu menyatakan segala sesuatunya. Tuhan menyatakan jalan-jalan-Mu. Tuhan menyatakan hal-hal bahkan yang tidak terpikir oleh kami. Tuhan sanggup singkapkan lewat kebenaran firman-Mu. Ide-ide yang baru, pengharapan-pengharapan yang baru. Tuhan singkapkan lewat kebenaran firman-Mu. Mungkin ayat yang kami baca, ayat yang sudah sering kami baca atau kami dengar. Tapi pagi hari ini kami berdoa. Rema Tuhan nyatakan sesuatu yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika kami melaksanakan firman-Mu, itu akan menjadi kekuatan hidup kami. Dan kami akan melihat ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang memberi dampak bukan hanya bagi kami dan keluarga kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan berbicaralah pagi hari ini lewat hamba-Mu. Kami menyiapkan waktu, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Biarkan benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be
Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kami ada di sini Tuhan karena pilihan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji. Karena ada tertulis, waktu 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, dan waktu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menyatakan hadirat-Mu. Engkau adalah pahlawan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sehingga setiap kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama dengan waktu kami datang. Tapi kami keluar dari tempat ini, kami membawa kemenangan, kami membawa kemerdekaan, kami membawa kelepasan, kami membawa berkat, kami membawa kekuatan, kami membawa jawaban yang dari Tuhan. Tuhan, apapun musim kehidupan kami, Tuhan lebih besar. Apapun yang sedang kami hadapi, Engkau lebih dahsyat. Dan janjimu ya dan amin buat setiap kami. Tuhan, oleh karena itu kami mau bawa hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang siap Tuhan. Siap untuk menerima, siap untuk menyimpan benih firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan ditabur pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami gak gagal untuk menerima janji Tuhan. Untuk menerima kebaikan Tuhan. Setiap firman itu jatuh di tanah hati kami, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami juga bersyukur Tuhan, kami percaya, kami mau deklarasikan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa firman-Mu berkuasa, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Bahwa firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur kami punya Roh Kudus yang adalah materai di dalam hidup kami, yang adalah penolong di dalam hidup kami. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi isi hati Tuhan dan menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa duduk tenang dengan damai, rest in your promise Lord. Karena kami percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pasti luar biasa ya, karena Bapak Ibu ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya boleh kembali ada di tempat ini. Pagi hari ini saya akan berbicara di ibadah yang pertama tentang beautiful exchange ya, atau pertukaran yang indah atau pertukaran ilahi. Salib tuh bicara tentang pertukaran yang indah. Sebelum nanti saya di ibadah 2 akan bicara tentang jiwa yang makmur, saudara ya, atau prosperous soul. Bicara tentang beautiful exchange, saudara, salib itu adalah pertukaran yang Yesus lakukan. Bilang kiri kanannya ganti kita, ya, ganti setiap kita. Nah kalau kita mengingat, kalau kita pelajari Paskah, itu diperingati oleh bangsa Israel, saudara, untuk memperingati hari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, saudara ya. Kita tahu ceritanya waktu orang Israel ada di Mesir, waktu Tuhan di hari yang terakhir di mana Tuhan mau membebaskan mereka, ya, the story of Passover, saudara ya. Itu dikatakan bahwa orang-orang Israel itu harus, orang-orang Yahudi itu harus taruh tanda di palang-palang pintu mereka, ya, di atas, di samping, kiri, kanan, ada 3 tanda gitu ya. Supaya waktu tulah itu menghampiri bangsa Mesir, saudara, itu berlalu dari mereka. Jadi tidak ada maut atas bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa perjanjian. Kalau saudara bisa renungkan, boleh bilang kiri kanannya, demikian juga dengan kita sekarang. Amin. Kita tuh hidup di dalam perjanjian, perlindungan, dan perjanjian berkat. Amin saudara.
Jadi kalau tadi itu lambang gitu ya, itu dihalaukan yang namanya tulah, yang namanya bencana dari rumah mereka, saudara ya. Demikian pula dengan kita sekarang. Amin, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat bahwa kalau menurut adat istiadat orang Yahudi, itu mereka imam besar harus bawa domba setahun sekali sebagai korban penghapus dosa. Domba yang sempurna ya, untuk penghapus dosa setahun sekali mesti bawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi saya mau katakan Yesus Kristus adalah anak domba Allah, domba penghapus dosa buat seluruh dunia yang mau mengakui dia, ya, yang mau menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, sekali dan untuk selama-lamanya. Bilang kiri kanannya, sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, saudara, sekali dan untuk selama-lamanya. Yesus adalah anak domba Allah, korban, tebusan bagi setiap kita. Kita lihat sebentar firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 firman Tuhan katakan, dan kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, selama-lamanya dia menjadi korban penghapus dosa bagi setiap kita, saudara ya. Nah, Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan katakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yesus adalah hadiah anugerah terbaik dari Bapa kita sebagai korban penghapus dosa sekali dan selama-lamanya. Dan setiap hadiah yang baik, anugerah yang terbaik itu datang dari Tuhan kita. Bapa kita yang baik. Amin. Oke, siapa yang percaya kita punya Tuhan yang baik? Amin. Oleh karena itu saya mau tanya, keluarga GBI Outbox, sakit penyakit dari Tuhan bukan? Hah? Bukan ya? Bukan. Saya mau tanya, bencana, malapetaka dari Tuhan bukan? Ada yang bilang Tuhan marah bu. Dari Tuhan bukan? Yakin? Yakin dong. Karena apa? Karena ada tertulis. Kalau Bapak Ibu lihat di PPT saya banyak pakai firman Tuhan. Karena saya percaya waktu Yesus dicobai di padang gurun, saudara ya, waktu dia melawan iblis, waktu dia melawan tipu muslihat iblis, dia nggak pakai tetek bengek. Bilang kiri kanannya nggak pakai tetek bengek. Ya, dia pakai apa? Ada tertulis. Dia pakai apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan itu tidak berubah. Sekalipun musim kehidupan yang saudara dan saya lewati dan alami itu berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan bagi setiap kita tidak berubah. Boleh bilang kiri kanannya, kamu yang suka berubah-ubah. Ya kan? Tuhan enggak, saudara ya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita tuh luar biasa loh ya. Kita punya Tuhan yang baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah saudara, salib adalah pertukaran yang Yesus lakukan ganti setiap kita. Saudara ya, kalau kita lihat tadi di palang pintu tuh ada 3 gitu kan ya, lambang 3 untuk dilewati. Ternyata ada 3 cawan yang Yesus harus minum, saudara ya, ganti setiap kita. Yang pertama saudara, cawan yang pertama ada di dalam perjamuan terakhir di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan bilang begini, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
cawan pertama yang Yesus harus minum adalah cawan pengampunan dosa. Adalah cawan perjanjian baru buat setiap kita. Amin. Waktu Yesus duduk sama murid-muridnya, waktu Yesus makan malam sama murid-muridnya, Yesus tahu bahwa muridnya akan menjual dia, muridnya akan mengkhianati dia, muridnya akan menyangkal dia, muridnya akan tidak percaya sama dia. Saudara ya, Yesus tahu. Tetapi tetap Yesus melayani mereka. Tetap Yesus minum cawan itu, saudara ya, sebagai cawan pengampunan dosa, sebagai cawan perjanjian yang baru bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya percaya di tempat ini enggak ada. Di tempat lain banyak yang suka datang sama saya bilang begini, bola nggak tahu sih sakitnya tuh di sini. Saudara, Yesus tahu yang namanya dikhianati. Yesus tahu yang namanya ditusuk dari belakang. Yesus tahu yang namanya dikecewakan. Yesus tahu yang namanya ditinggalkan. Amin. Dia mengalami itu semua, tetapi dia meresponnya dengan benar. Dia tidak berbuat dosa, saudara. Makanya ada pujian yang berkata, dia mengerti, dia peduli. Betul, saudara? Karena Yesus tahu apa yang kita alami, apa yang kita lewati. Oleh karena itu, saudara, ayat 16-nya katakan begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, apapun keadaan kita, Tuhan mengerti. Apapun kejatuhan kita, Tuhan mengerti. Firman Tuhan katakan, marilah karena kita punya Tuhan yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah berubah kasih setianya di dalam kehidupan kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya yang iblis mau, saudara. Waktu kita jatuh, waktu kita kecewa, waktu kita marah, kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan katakan dia Tuhan yang mengerti dan dia Tuhan yang memahami. Dia mau supaya saudara dan saya menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menerima. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya untuk menerima. Ya, untuk menerima semua kebaikan dan janji-janjinya Tuhan. Saudara. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua firman Tuhan katakan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 33 sampai 36. Kita tahu di sini firman Tuhan katakan bahwa di Taman Getsemani Yesus mengajak muridnya, cawan yang kedua, saudara, mengajak muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau kita perhatikan biasanya Yesus tuh kalau mau berdoa sendirian ya Bapak Ibu ya. Dia bangun pagi-pagi benar, dia menyingkir ke tempat yang sepi gitu ya. Waktu saya renungkan ini ternyata tuh kita udah salah konsep ya tentang doa. Kita pikir doa tuh bawa proposal sama Tuhan ya. Tuhan berkatin, Tuhan lindungin, Tuhan jagain gitu kan. Tuhan buat berhasil. Gitu kan saudara ya. Padahal kalau kita lihat konsep doa dari bagaimana Yesus berdoa. Dia bangun pagi-pagi. Dia menyingkir ke tempat yang sepi. Supaya apa saudara? Supaya bisa dengar. Betul? Kita kan biasanya Tuhan berkati. Tuhan lindungi. Tuhan jagain. Tuhan buat berhasil. Kita perintah-perintah Tuhan gitu saudara ya. Padahal doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita deklarasikan janji-janji Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan. Bukan begini lagi orang yang percaya sekarang saudara ya. Kalau kita dulu, sekarang udah gak lagi amin. Kalau dulu kita suka datang sama Tuhan tanya begini. Kenapa Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Tapi saya percaya setiap kita sekarang udah berubah. Betul? Kita datang sama Tuhan begini ngomongnya. Bagaimana Tuhan? Gitu dong. Ya kan?
sebagai rekan sekerjanya Allah. Tantangan ada, pergumulan ada di dalam dunia. Tetapi kita selalu bisa datang kepada Tuhan dan bertanya, bagaimana Tuhan? Bagaimana nih Tuhan? Saya harus buat apa nih Tuhan? Saya harus melakukan apa Tuhan? Amin. Dia Tuhan yang selalu mau memberitahukan jalan-jalannya. Tadi pendoa udah katakan, kita doa syafaat sama-sama ya. Dia selalu mau menuntun perjalanan kita. Dia selalu mau menerangi perjalanan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 14 ayat 33 sampai 36. Kenapa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk berdoa di Taman Getsemani. Di situ dikatakan dia sangat takut. Dia gentar. Dia sedih, seperti mau mati. Dia rebah ke tanah. Dan dia katakan apa? Di sini dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah saudara, kita ini boleh belajar lagi loh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia juga 100% manusia. Dia punya kehendak bebas. Makanya dia katakan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Yesus punya kehendak bebas. Tetapi di Taman Getsemani, di saat dimana dia sangat takut, di mana dia sangat gentar, seperti mau mati rasanya menghadapi persoalan yang besar, dia menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapaknya. Amin. Kenapa? Karena dia percaya, sebab jalanku bukan jalanmu. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Sebagaimana tingginya rancanganmu, sebagaimana tingginya pikiranmu. Aku menundukkan kehendakku kepada kehendakmu. Karena aku percaya engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidupku. Tetapi rancanganmu di dalam hidupku, aku terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Yesus menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga. Amin. Yesus sudah memberikan contoh bagi setiap kita. Kenapa dia begitu takut? Kenapa dia begitu gentar? Karena kita boleh lihat apa sih cawan penderitaan yang Yesus harus lalui. Cawan penderitaan yang Yesus harus minum ganti saudara dan saya. Yang pertama saya coba cari gambarnya Bapak Ibu. Ini mahkota duri. Ya, kalau yang pernah pergi ke Israel pasti pernah dikasih lihat sama tour guide-nya. Siapa di sini yang pernah kemasukan duri kecil, splinter? Saya pernah. Gak enak kan ya? Aduh rasanya gak enak nyari peniti, nyari jarum. Aduh pengen dikeluarin, gak enak betul. Sebegitu durinya kecil saudara. Ini durinya segini gedenya. Saudara ya, duri segini nih. Ini segini saudara. Dan durinya tuh kalau bahasa Prancis enggak meleot. Tahu meleot saudara ya. Jadi kalau ditusuk tuh enggak yang ngek gitu, enggak. Durinya tuh seperti ini. Tegar berdiri. Terus ditusuk gini. Set. Itu ditaruhkan di kepala Yesus. Ya saudara. Suami saya kemarin lagi itu terapi itu untuk numbuhin rambut tuh saudara. Jadi kepalanya disuntikin. Dia baru 1 kali dia gini, enggak mau lagi. Udah biarin aja Robert. Tahu Robert rontok berat, biarin aja kata dia. Sakit dia bilang. Saudara bisa bayangkan mahkota duri. Itu di kepalanya Yesus. Suami saya bilang gini, sekarang gua ngerti. Sakit sih emang sakit katanya. Disuntikin tuh sakit dia bilang. Ini bayangkan saudara mahkota duri. Lalu apa lagi saudara? Nih cambuk. Ini adalah cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu ujungnya ada kayak bola. Nah di ujung-ujungnya tuh ada besi atau tulang saudara yang tajam. Jadi setiap kali menyambuk gini nih. Sep, nancep gitu kan kayak gerak gitu ya. Terus ditarik tuh ngerobek, berat gitu. Dagingnya robek, darahnya muncrat. Makanya Tuhan Yesus bilang oleh bilur-bilur darahku kamu semua sembuh. Betul saudara? Cambuk ini yang Yesus harus alami. Kalau saudara nonton The Passion of Christ, ini yang punggung belakang ini udah penuh, dibalik. Sampai gak ada tempat. Untuk orang Yahudi, yang namanya hukum cambuk tuh gak boleh lebih dari 39 kali. Yesus dicambuk lebih dari 39 kali. Sampai gak ada tempat lagi, saudara. Ya, kalau menurut penelitian kalau orang biasa udah mati.
Gak kuat kehilangan darah segitu banyak dan dicambuk segitu banyak, saudara ya. Lihat pakunya. Paku paling besar seperti apa sih? Paling segini gitu ya, segini ya. Paku yang dipakukan, yang memakukan Yesus tuh segini. Kalau enggak gimana Yesusnya nyangkut di situ lama. Segini saudara. Lalu apa lagi? Nah ini, udah dicambuk, udah dipakai mahkota duri, saudara ya. Yesus tuh harus memikul salib yang beratnya dikatakan lebih dari 136 kilogram. Kalau kita orang sehat, bawa 136 kilogram dan salib tuh kayunya bukan kayu yang udah mulus ya, yang masih raw, yang masih banyak tajam-tajamnya. Kalau kita mesti bawa 136 kilogram, saya percaya ngesot, betul kan? Ya saudara ya, nggak kuat. Saudara bisa bayangin Yesus tuh yang udah dicambuk segitu banyak, yang sudah kehabisan darah, masih harus memikul salib itu ganti saudara dan saya. Saudara tahu kenapa keselamatan kita gratis? Karena kita nggak sanggup untuk bayarnya. Keselamatan kita bukan murahan, tetapi karena terlalu mahal, harga yang Yesus bayar ganti setiap kita. Amin. Dan kalau manusia biasa nggak bisa lewatin ini, makanya harus Yesus yang menanggung ini. Oleh karena hidup kita begitu mahal, harga yang Yesus harus bayar buat saudara dan saya. Bilang kiri kanannya, hidup jangan murahan. Kamu tuh mahal. Amin. Hidup kita tuh mahal. Jangan tukar dengan yang sementara. Jangan tukar dengan yang murahan, saudara. Ya, lihat nih, beautiful exchange. Yesus di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan katakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apapun virus yang ada, yang akan datang, di atas kayu salib, Yesus sudah melakukan pertukaran bagi setiap kita. Bilang kiri kanannya, sudah ada obatnya. Apa saudara? Bilur-bilur darah Yesus. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang gini, banyak dari kita waktu kena penyakit baru cari Tuhan, baru cari firman, ya kan, ya kan. Tapi kita harus belajar seperti emergency lamp. Tahu emergency lamp? Siapa yang punya emergency lamp di rumah? Biasanya yang namanya emergency lamp itu dicolokin ke listrik. Betul? Nah waktu mati lampu, dia nyala. Tapi dia selalu melekat kepada sumber itu. Waktu mati lampu, dia nyala. Demikian pula dengan hidup kita. Jangan tunggu punya masalah, jangan tunggu punya sakit penyakit, baru cari Tuhan, baru memperkatakan firman, baru baca firman. Tetapi seperti emergency lamp, selalu melekat, selalu memuji menyembah Tuhan, selalu memperkatakan firman kepada tubuh kita. Amin saudara, sehingga waktu kegelapan itu datang, bilang kiri kanannya udah siap. Amin, udah ready. Waktu kegelapan itu datang, terang Tuhan yang ada di dalam kita itu akan bersinar, menerangi kegelapan, menerangi perjalanan kehidupan setiap kita. Yang bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Lalu cawan yang ketiga, saudara, cawan yang ketiga ada di Yohanes 19 ayat 30. Itu dikatakan bahwa tentara Romawi kasih Yesus anggur asam. Saya cari tahu anggur asam, saudara, anggur asam itu ternyata rotten wine. Wine yang rusak, saudara ya. Itu biasa diminum oleh orang-orang bawahan, biasa diminum oleh tentara Romawi, kalau bahasa orang Jakarta kerocok-kerocoknya. Nah, minumnya nih anggur asam. Kenapa? Karena anggur asam itu menimbulkan adrenalin, saudara ya, bikin memberi tenaga, fly dikit gitu. Terus
jadi painkiller juga. Makanya mereka kalau disuruh perang kan mereka bagian depan tuh saudara ya, ditaruhnya bagian depan. Nah itu mereka jalan maju tuh sembari nyanyi, maju tak gentar karena fly dikit gitu. Ada adrenalinnya. Nah tentara Romawi ini mungkin kesian ya ngelihat Yesus. Dia kasih anggur asam itu sama Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara. Yesus cuma cicipin sedikit tetapi dia tidak mengambilnya saudara. Tanda apa saudara? Tanda Yesus mau menanggung semuanya ganti saudara dan saya. Amin. Dan setelah dia minum anggur asam itu Yesus berkata apa? It is finished. Tetelestai. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani kata tetelestai itu artinya lunas, selesai. Lunas seperti seseorang yang melakukan apa ya hal-hal administrasi yang ada di bank atau jual beli itu tetelestai itu bicara lunas. Di dalam hukum saudara seperti seorang hakim yang ketok palu 3 kali dan tutup buku dan berkata tetelestai sudah selesai. Gitu ya. Dan kalau kata selesai saudara itu bicara seperti seorang seniman yang sedang membuat patung atau sedang melukis. Kalau seniman tuh biasanya kan menyelesaikan karyanya, masterpiece-nya itu kan bisa berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, betul saudara? Dia lihat lagi, masih belum sempurna, dia lihat lagi masih belum sempurna. Nah kata tetelestai ini seperti seorang seniman yang melihat karya seninya dan dia katakan it is perfect, it is finished. Tetelestai, pekerjaan yang sempurna selesai. Saudara di dalam bahasa Aram, bahasa aslinya Tuhan Yesus, kata tetelestai artinya fulfilled, complete and bright. Jadi saudara kata tetelestai kalau kita ngomong sama suami kita atau ngomong sama istri atau anak atau cucu atau orang tua kita. Kita bilang I love you. Yesus bilang tetelestai itu artinya I love you. It is finished my bride. Kata tetelestai ini mengandung makna dan arti yang sama di dalam Keluaran 14. Waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, mereka harus melewati Laut Merah, saudara. Dan Tuhan berkata begini kepada Musa, bangsa Mesir yang engkau lihat dulu, itu tidak akan engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena Tuhan yang berperang ganti kamu. Di dalam bahasa aslinya maknanya sama dengan tetelestai. Wow. Saudara sudah selesai. Amin. Saudara Yesus sudah menyelesaikannya bagi setiap kita dan berkata it is finished my bride. Kata tetelestai adalah deklarasi cintanya bagi saudara dan saya. Kita lihat apa yang Yesus selesaikan. Saudara ya, yang pertama saya berdoa supaya waktu saudara baca firman Tuhan, waktu saudara melihat membaca firman Tuhan ini, saudara melihat kasih Tuhan bagi kita. Waktu saudara bisa melihat kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan mengecap kebaikannya. Amin. Biarlah kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Sehingga hidup kita enggak sama lagi. Amin. Kita lihat. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 saudara. Kalau saudara mau di bawah hukum Taurat boleh aja. Hidup itu pilihan. Tuhan kasih pilih kok. Tetapi kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, saudara enggak bisa yang satu dilakukan, yang dua enggak, yang ini dilakukan, yang ini enggak bisa saudara. Saudara gagal satu, saudara gagal semuanya. Dan waktu saudara dan saya gagal melakukan hukum Taurat, firman Tuhan katakan apa? Saudara dan saya menjadi orang-orang yang terkutuk. Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bilang kiri kanannya kamu orang yang diberkati. Makanya suka nyanyi kan?
nyanyinya biar ngerti gitu loh. Jangan cuma aku diberkati. Enak nih lagunya. Aku dilimpahi. Tapi nyanyi dengan iman. Karena ada tertulis. Yesus sudah menebus aku dari kutuk. Sehingga setiap kita hidup di dalam janji berkat Tuhan. Amin. Setiap kutuk sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betul? Tuhan gak bikin itu sakit penyakit nurun gitu. Gak ada. Bilang kiri kanannya gaya hidup yang diwariskan. Betul? Orang tuanya biasa makan manis, anaknya pasti cenderung doyan manis. Orang tuanya suka makan asin, anak-anaknya pasti cenderung doyan asin. Gaya hidup yang diturunin. Amin. Tetapi setiap kutuk sudah dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang ngerti tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, Yesus sudah melunasi semua hutang dosa kita. Setiap kali iblis datang kepada kita mengintimidasi kita dan berkata kamu gak layak, kamu gak pantas. Betul, aku tahu apa yang baru kamu lakukan. Aku tahu apa yang kamu baru buat, apa yang kamu baru lihat. Saudara dan saya bisa dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Tuhan, aku telah salah, tetapi aku datang kepadamu dengan berkata bahwa setiap hutang dosa sudah dilunasi oleh Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya kamu orang-orang yang merdeka. Ya, bukan orang-orang yang berhutang. Lalu apalagi? Yesus sudah melucuti semua kekuatan lawan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau kita lihat Via Dolorosa sedih ya. Kita sedih ngeliat, Tuhan Yesus kecian, kok nggak ngelawan gitu kan. Ya, saudara, tetapi sesungguhnya saudara, Via Dolorosa adalah deklarasi kemenangan Tuhan kepada musuh-musuh kita. Sesungguhnya Via Dolorosa adalah deklarasi kemenangan kita kepada dunia. Di Via Dolorosa Yesus tuh telanjang loh saudara. Telanjang, diludahi, dipermalukan, direndahkan saudara. Tetapi dia menanggung semuanya menurut adat istiadat orang Romawi saudara. Kalau musuh yang dikalahkan itu biasanya ditelanjangin, dipermalukan, masuk ke dalam kota itu diarak. Kayak pawai. Sama yang dia lakukan kepada Yesus. Tetapi saudara, Via Dolorosa bicara deklarasi kemenangan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Yesus sudah menghancurkan perbuatan iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Yesus menunjukkan kasihnya. Bapa menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Tuhan mau bilang gini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi aku sanggup kembali membuatnya putih seperti salju. Seberapapun engkau telah jatuh ke dalam, ke bawah saudara. Tuhan selalu sanggup untuk mengangkat dan menerima kita kembali. Dia telah menghancurkan perbuatan iblis dengan apa? Menyatakan kasihnya. Saya waktu merenungkan ini saya bilang ini, wow Tuhan. Tuhan tuh kalau kepengen kita balik, dia baikin kita loh. Betul enggak? Dia mengalahkan perbuatan iblis dengan menyatakan kasihnya. Kalau yang sebelah kerjaannya intimidasi, mendakwa. Betul enggak? Tetapi Tuhan, dia menyatakan kasihnya untuk memenangkan kita kembali. Itu Tuhan kita. Itu sifat Tuhan kita. Lalu apalagi? Yesus sudah menanggung penyakit kita. Nah ini saudara ya, banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu nanti. Nanti, life after death, itu hidup kekal, itu keselamatan. Tetapi sesungguhnya keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita itu sekarang dan nanti. Amin. Bilang kiri kanannya sekarang. Ya, jadi jangan bilang gini, saya percaya di sini gak ada. Di tempat lain banyak. Kak Ola tahu gak? YOLO, aku ini masih muda, YOLO.
You only live once gitu katanya. Jadi mumpung masih muda nikmatin dulu hidup. Ntar kalau udah deket-deket panggilan, udah bau tanah baru bertobat. Kan yang penting masuk surga. Pinter dikit lah kaulah menikmati dunia tapi juga masuk surga gitu katanya. Mereka nggak tahu bahwa keselamatan itu bukan cuma bicara nanti. Kita tuh butuh tuh sekarang di dunia. Dunia tuh begitu banyak kejahatan, kecurangan, sakit, penyakit. Kita hidup di dalam fallen world. Bilang kiri kanannya makanya kamu butuh Tuhan. Betul saudara, kita butuh Tuhan sekarang. Saudara ya. Nah dia menanggungnya, saya punya cerita. Ada sepasang sahabat dari Rusia, mereka mau mengadu keuntungan, pengen cari uang lah ke Amerika. Ini dua-duanya naik kapal laut saudara. Mereka beli yang paling murah. Jadi yang di kabin, saya belum pernah naik kapal pesiar saudara. Jadi yang di bawah pokoknya yang paling murah. Ini yang satu saudara, istrinya tuh udah bawain bekal sandwich dan segala macam. Jadi waktu mereka mulai berlayar pergi ke Amerika. Saudara itu yang satu makan sandwich buatan istrinya. Aduh seneng banget ya orang-orang yang banyak duit di luar sana. Bisa nikmatin makan, tiap hari ganti sehari 3 kali. Bisa nonton show enak banget ya. Ya udahlah saya bersyukur dengan sandwich yang ada pada saya. Tuhan makasih ya istri saya baik bikinin sandwich. Saya makan yang penting kenyang. Sampai di Amerika sahabatnya yang satu, tanya sama dia, kamu kemana aja sih? Kok selama perjalanan saya gak pernah lihat kamu katanya. Iya saya gak punya uang. Uang saya terbatas jadi saya makan sandwich buatan istri saya di kamar. Kamu enak ya saya liatin kamu makan terus di luar sana. Saya cuma punya segini, ya udahlah bersyukur kita sekarang udah sampai di Amerika. Temennya ketawa, woi kamu gak tahu tiket kapal itu udah termasuk makan 3 kali sehari. Udah termasuk snack. Udah termasuk nonton show, udah termasuk semuanya kamu boleh nikmati. Temennya bingung, masa ya? Oh gitu. Demikian pula dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau kita sehat, amin. Tuhan mau kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Tuhan mau supaya apapun pergumulan yang engkau dan aku hadapi, kita lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bilang kiri kanannya jangan sampai kayak orang yang tadi. Kesembuhan adalah hak kita. Terobosan adalah hak kita. Kemenangan adalah hak kita. Yesus mati di atas kayu salib melakukan pertukaran supaya saudara dan saya nggak jadi yang biasa-biasa aja. Amin. Saudara dan saya luar biasa. Saudara dan saya adalah rekan sekerjanya Allah. Untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan kasihnya. Untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan setiap kita. Amin saudara. Yesus sudah menanggung kemiskinan kita. Dia kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya itu bukan berapa banyak yang kita punya. Amin. Kaya itu waktu saudara punya rasa cukup dan bisa berbagi dengan orang lain. Bilang kiri kanannya kamu orang kaya. Amin. Bukan me, myself, and I. Itu orang miskin. Tapi orang yang dapat berbagi itu orang kaya. Amin saudara. Dan keunggulan hidup saudara bukan berapa banyak yang kita punya. Saya pinjam kesaksian ini dari suami saya. Waktu suami saya menikah sama saya udah mandiri saudara ya. Mandiri udah rumah sendiri, usaha sendiri, mobil sendiri. Semuanya sendiri saudara ya. Papanya kasih dia saudara. Tapi karena suami saya demen main, demen mabok, zaman itu ya. Saudara pulang pagi, dugem gitu ya. Kerja juga ya main terus gitu saudara. Habis loh saudara, habis. Saya belajar, saya renungkan karena anak laki saya kan 3. Jadi saya bilang sama suami saya boleh ya pinjam kesaksian kamu. Supaya anak-anak kita enggak ngalamin saya bilang. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Hidup tuh bukan berapa banyak yang kita punya. Hidup tuh bagaimana kita mengelola apa yang ada pada kita. Amin.
Keberhasilan hidup bukan berapa banyak yang kita punya. Keberhasilan hidup adalah bagaimana kita mengelola apa yang ada pada kita. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Amin. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Saya percaya roh Tuhan yang ada di dalam kita selalu membimbing dan menuntun kita. Untuk apa? Untuk selalu bisa jadi berkat. Apapun musim kehidupan yang kita lewati. Amin. Yang terakhir, Yesus sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ruangan ini gelap. Gelap, gak bisa lihat apa-apa, gak ngerti apa-apa, bisa kesandung, bisa jatuh. Tetapi kita adalah anak-anak terang. Amin. Artinya masa depan kita itu sungguh ada di dalam Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi gak ada anak-anak Tuhan yang berkata au gelap gitu, gak ada. Ya, kita tahu kita sedang menuju kemana. Kita tahu kita siapa. Kita tahu siapa Tuhan kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, saudara, salib bicara pertukaran. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara, sesungguhnya pertukaran yang Yesus lakukan, saudara, bukan cuma penghapus dosa, bukan cuma hukuman, tetapi Yesus datang untuk mengembalikan rancangan ilahi di dalam kehidupan setiap manusia. PR saudara ya, baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di mana waktu Tuhan menjadikan manusia, dijadikan serupa dan segambar dengan Dia, diberi kuasa. Bilang kiri kanannya, kamu tuh punya kuasa loh. Kan suka nyanyi kan? Gimana nyanyinya? Ku diberi kuasa. Jangan nyanyi doang. Bilang kiri kanannya, dipakai kuasanya. Siapa di sini yang masih suka penakut kalau sendirian malam-malam bertobat ya? Amin. Kita adalah orang-orang yang diberi kuasa. Dan firman Tuhan katakan apa lagi? Kita adalah orang-orang yang diberkati. Untuk apa? To multiply. Bukan cuma punya keturunan saudara, tapi bahasa Inggrisnya katakan to multiply. Kita diberkati untuk bisa melipat gandakan. Itu yang tadi 2 jadi 4, 5 jadi 10. Bilang lagi kiri kanannya, kamu mampu. Gak boleh males tanya Tuhan. Gak boleh males merenungkan firman Tuhan. Amin, Tuhan mau memberitahukan caranya. Tuhan mau memberitahukan jalan-jalannya buat setiap kita. Amin, saudara. To multiply dan apa? Terakhir dikatakan apa? Penuhi bumi to conquer. Wow. Saudara, saya waktu mengerti ini, saudara dan saya. Sejak awal penciptaan, Tuhan merancangkan manusia to conquer the world. Amin. Artinya apapun musim kehidupan yang dunia sodorkan bagi saudara dan saya, bilang kiri kanannya, kamu pasti menang. Amin. Kamu lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi setiap kita. Amin, saudara, bilang kiri kanannya lagi yuk, jangan takut. Amin. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Bagian kita sekarang adalah menghidupi apa yang Dia sudah selesaikan bagi setiap kita. Bilang lagi kiri kanannya, jangan pakai cara yang lama. Ya, kalau dulu untuk memenangkan sesuatu mesti bohong, mesti manipulasi, sekarang jangan lagi. Amin. Amin, saudara, jangan pakai cara yang lama lagi, saudara. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara, yuk kita bangkit berdiri. Saya boleh minta imam musik. Sesungguhnya hidup kita bukan kita lagi, betul? Yesus yang sudah beli, bayar lunas buat kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya hidup kita adalah tentang kemenangannya. Amin. Hidup kita tuh menyatakan kemenangannya. Hidup kita tuh menyatakan kebesarannya. Hidup kita tuh menyatakan kemuliaannya. Amin. Yuk Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin ya, saya berdoa biarlah setiap kita mengetahui kebenaran ini dan kebenaran ini memerdekakan kita.
hidup kita gak sama lagi. Amin. Bilang dong kiri kanannya, yuk semangat. Semangat. Amin. Apapun yang dunia sodorkan, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Layakkan seluruh hidupku. Nyanyi yuk. Supaya dunia mendengar. Supaya hidup kita mendengar. Bahwa kita aman di dalam tangannya. Sekali lagi katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama katakan. Ku terhubung denganmu. Yes. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan. Ku terhubung denganmu. Amin, amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku. Yang berdaulat atasku. Bapak, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi aku berdoa Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk setiap kami tidak gagal menerima yang terbaik yang Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami. Yang sakit terima kesembuhan, yang berbeban berat terima kelegaan, yang butuh jawaban terima jawaban yang dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, perfect peace, ada buat setiap kita. Karena kita percaya kepadanya dan kepada Dia yang memberikan janji itu setia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, tetapi aku percaya Roh Kudus akan terus berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang disayang dan dibela Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan memberi. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas setiap kebenaran firman yang boleh ditabur kepada setiap kami. Kami doa setiap firman yang disampaikan tertanam, bertumbuh, berakar bagi kehidupan kami. Kami berdoa terus menyerahkan, mendukung, mensupport hamba-Mu Tuhan, Pastor Ola. Mari kita arahkan tangan kita sama-sama buat hambanya. Kami doa Tuhan biar kemanapun beliau berada melangkah melayani Tuhan. Ada tanda kuasa dan mujizat yang terus menyertai. Kami berdoa anugerah-Mu yang berlimpah terus ada dan terus disediakan bagi kehidupan hamba-Mu. Bersama dengan seluruh keluarga diberkati Tuhan. Kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, berkat jasmani, materi, rohani, kebaikan, kebajikan, kemurahan akan terus mengikuti hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melangkah berada. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga gereja di mana hamba-Mu menggembalakan.
GBI, wow, di Kuningan kami berdoa. Biar terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami tahu kami diubahkan, biar kami boleh terus hidup melangkah dengan pembaharuan budi kami Tuhan. Biar kami tidak cuma mendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan kami percaya Engkau yang akan memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami roti untuk kami makan, dan Engkau juga memberikan kami benih untuk kami tabur. Dan setiap kami yang menabur kami pasti menuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebelum memberi tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memberikan dengan dua cara, melalui QR Code yang ada di depan atau kantong persembahan yang sedang dibagikan. Sekali lagi terima kasih Pastor Ola untuk pelayanannya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kami tunggu lagi jadwalnya di lain waktu. Haleluya. Minggu depan mari bersama-sama kita datang kembali ibadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Minggu pertama akan dilayani oleh Gembala kita terkasih Pastor Weliar Kauntu, disertai dengan perjamuan kudus. Dan juga seperti biasa Pastor Weliar kalau di minggu pertama, di ibadah yang pertama akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Jadi saudara yang memiliki anak kecil, saudara boleh bawa minggu depan di jam pertama ikut sekolah minggu. Lalu setelah itu anak-anaknya nanti biasanya didoakan, diurapi oleh Pastor Weliar. Dan jangan lupa ajak teman, rekan, keluarga, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Amin. 2 kali ibadah saudara 10.30 dan jam 1.30. Now Gen Worship Night, hari Rabu 28 Mei jam 7 malam. Unscripted Night of Worship, Now Gen X Worship Night Project. Jadi saudara yang rindu untuk datang Worship Night bersama-sama, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu Bapak Ibu, waktu di minggu pertama sempat diumumkan kalau akan ada live recording Now Gen bertempat di Cilandak Town Square. Untuk sementara itu dipospon dulu. Jadi kita tetap ada worship night saudara, tapi di tempat ini, di Plaza Indonesia. Amin. Karena kita mau terus memanfaatkan momen-momen kita worship night di tempat ini sebelum kita pindah ke tempat yang lebih indah di P2. Haleluya. Nah saudara, jadi biasanya ini ada open ticketing. Tiketnya gratis, biasanya kenapa kita open ticketing? Karena yang hadir sekitar bisa hampir 400 sampai 500 orang. Nah, tapi khusus jemaat GBI Plaza Indonesia, saudara boleh langsung datang, gak perlu war tiket. Amin? Boleh amin saudara? Gitu ya saudara. Saya kalau saudara nggak jawab saya gugup gitu ya. Saya apa pikir speaker mati kah atau gimana. Jadi saudara boleh datang hari Rabu, saudara langsung datang aja. Nah seperti biasa untuk jemaat GBI Plaza Indonesia, saudara tinggal datang dan bilang saya jemaat di GBI Plaza Indonesia. Atau kalau saudara ketemu dengan Ibu Sari Pitaloka yang akan selalu standby buat semua jemaat Tuhan di GBI Plaza Indonesia. Amin. Haleluya. Ya jadi saudara langsung datang aja. Dan saya perlu menginformasikan dulu Bapak Ibu Saudara, karena bulan lalu itu ada beberapa jemaat yang datang lalu menanyakan kok nggak ada kursi. Nah jadi kalau worship night itu sebulan sekali di tempat ini Bapak Ibu Saudara, karena tempatnya full pack 400-an orang, jadi kita nggak pakai kursi, semuanya berdiri. Nah biasanya kami hanya menyiapkan kursi di belakang untuk yang ibu hamil dan juga lansia Bapak Ibu Saudara. Tapi biasanya yang lansia pun mereka berjiwa muda jadi nggak duduk saudara. Gitu ya. Jadi saudara boleh langsung datang aja, kita kumpul sama-sama, kita muji dan menyembah Tuhan bareng, amin. Tentunya akan ada Pastor Weliar Kauntu juga bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah hari Kamisnya kita akan sama-sama beribadah di tempat ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. 29 Mei jam 10.30 dan jam 1.30. 2 kali ibadah Bapak Ibu Saudara, dilayani oleh gembala kita, Pastor Weliar Kauntu. Haleluya. Dan kami juga mengajak buat semua jemaat Tuhan yang beribadah, yang berjemaat di gereja ini untuk kita sama-sama bergabung melayani Tuhan. Dalam banyak bidang Bapak Ibu Saudara. Saudara yang punya talenta, main musik atau bernyanyi, saudara bisa join bersama dengan kami di tim Praise and Worship. Atau saudara yang ingin menjadi usher
atau saudara yang ingin menjadi guru sekolah minggu, terutama saudara yang very good in speaking English, saudara bisa banget bergabung bersama dengan kita melayani Tuhan bersama-sama di keluarga kita, di rumah kita bersama. Amin. Dan selanjutnya izinkan saya bertanya, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, dengan kerendahan hati boleh angkat tangannya. Yang baru, oh ada satu di depan, ada lagi, ada di tengah, di belakang, boleh angkat tangan lagi Bapak Ibu. Sampai asyir mengakhiri saudara, tadi ada yang di depan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang boleh kasih salam, selamat datang. Hari ini kita kedatangan 3 anggota keluarga baru. Haleluya. Memang kalau angkat tangan harus dipancing dulu ya, ada 1, 2 yang lain. So, kami menyambut semua Bapak Ibu. Saya berdoa supaya gereja ini menjadi rumah buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan selanjutnya Community of Love atau Komsel atau KUL. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja ini berdiri awalnya itu karena kelompok kecil atau Komsel atau kelompok pemuritan. Kami beriman semua pengerja termasuk gembala supaya semua jemaat GB Plus Indonesia tahun 2025 tergabung di dalam KUL atau Komsel. Amin. Karena saya percaya, kami percaya hari Minggu saja tidak cukup. Kita butuh dimuridkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa memuridkan lagi orang-orang yang lain. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa melihat ada di beberapa daerah, Bapak Ibu Saudara, di depan. Saudara bisa bergabung atau saudara bisa menghubungi setiap pengerja yang ada di tempat ini. Saudara diberkati hari ini, kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tos kiri kanannya, katakan kamu hebat. Haleluya. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita saudara, mari kita sama-sama naikkan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kita nyatakan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau hari ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan firman itu berbuah dan buahnya boleh berdampak buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan.
Kalau sebenarnya kami berpisah satu sama lain, Tuhan kami minta Tuhan, pelindungan-Mu sempurna. Darah Yesus menutup kami sempurna Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Orabaya sikaralaba. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita kawan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang telah menerima berkat sama katakan, amin. Happy Sunday. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.